Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau. Engkaulah Bapa yang begitu baik. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh rindu Tuhan. Setiap kami merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu yang menguatkan setiap kami. Katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau
semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari sambil mengangkat tanganmu saudara. Lebih baik, katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Setiap kami mau memuji, menyembah-Mu, Yesus, sebab Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus, setiap kami mau menyembah-Mu, datang dalam hadirat-Mu. Oh, Engkau Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini. Kami masih boleh menyembah-Mu. Kami masih boleh meninggikan. Kami beroleh kesempatan. Kami berterima kasih Bapa. Yesus, Engkau
percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, kekuatan yang baru Kau limpahkan bagi setiap kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari saat ini jemaat Tuhan, mari bangun mesbah doamu. Mari bangun lebih lagi penyembahanmu kepada Dia. Sembah Dia, agungkan namanya, nama Yesus, nama di atas segala nama. Dialah Allah pembebas, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji kemenangan. Yesus namanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau nikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, kami mau memuji-Mu. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, menikmati dan menikmati semua kemurahan. Kami mau nikmati kemurahan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyucikan hati kami. Sungguh dalam, sungguh nyata kasih-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami siap memuji nama Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekali buat Allah kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan sorak-soraimu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Shalom saudara. Saya percaya hari ini setiap kita siap untuk memuji nama Tuhan lebih antusias, amin. Mari kita memuji nama Dia dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh antusias. Sebab Dia Allah yang menyucikan hati kita, oleh darahnya setiap kita sudah ditebus, amin saudara. Mari nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Hey, tepuk tangan sama-sama yuk. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini yuk. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku, semua. Oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sama-sama.
hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, lebih antusias ya jemaat, katakan sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku semuanya, oleh darahmu oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu oh Tuhan. Oleh darahmu oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu oh Tuhan. Hey. Bertepuk tangan sama-sama yo buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang sudah menyucikan setiap hati kita. Hey. Come on church, sing it together. Oleh darahmu oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu oh, oleh darahmu oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu oh Tuhan. Semua, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, seindahnya oh Yesus tuh. Betapa dalamnya yo semua, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Semua, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, semua indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa besarnya, betapa indahnya. Hey, betapa dalamnya, betapa besarnya, betapa indahnya. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, hey. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, semua indahnya oh Yesus. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus tuh. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat dong, haleluya. Wow, bahwa kasih Tuhan sungguh indah bagi setiap kehidupan kita, amin saudara. Saya percaya kasih Tuhan bukan hanya untuk setiap kita yang hadir di tempat ini, tapi buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, amin. Mari siapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan hari ini.
tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu memegang setiap kami. Engkau beserta setiap kami. Tak ku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya, Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, sebab kami berjalan beserta Yesus. ku berjalan Serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami di dalam masa menjelang, tapi terang, oh, tangan Tuhan yang pegang. Oh, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tetapi terang bagiku ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami masih beribadah secara online karena kami belum bisa beribadah secara bersama-sama di ruang gereja-Mu. Namun tidak mengurangi makna kehadiran-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, dan bahkan mujizat-Mu dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami telah memuji memuliakan Engkau, dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, merenungkan, melakukan akan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Roh Kudus berkarya Engkau lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari dalam mulut hamba adalah kebenaran firman Allah yang menguatkan jemaat-Mu, umat-Mu, siapapun yang mendengarkan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kesekian minggu kita masih tetap beribadah secara online di rumah masing-masing, karena itu pemerintah menganjurkan di rumah aja. Beribadah di rumah, bekerja dari rumah, segala-galanya di rumah. Tapi tidak mengurangi makna ibadah kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu ditentukan oleh hati kita masing-masing. Bukan kondisi ruangan, bukan karena maraknya gereja atau besarnya gereja atau lengkapnya gereja dengan fasilitas, tapi hati kita, bagaimana kita buka untuk tempat firman Tuhan ditaburkan, ditanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang Tuhan kasihi, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan tema buat kita, tantangan hidup orang percaya. Kita akan baca di dalam Alkitab kita, Matius pasal 10, ayat 16 sampai dengan 20. Matius pasal 10, ayat 16 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyesahkan kamu, janganlah kamu takut atau khawatir akan bagaimana kamu berbicara, akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, bagaimana tadi tentang tema yang saya katakan, tantangan hidup orang percaya. Kita semua, bukan hanya orang percaya kepada Tuhan yang mendapatkan tantangan hidup saat ini, menghadapi virus corona. Bukan hanya orang percaya, tapi semua umat manusia, percaya atau tidak percaya, orang yang setia kepada Tuhan atau tidak setia. Tetapi saat ini, firman Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana kita menghadapi tantangan ini. Karena firman Tuhan telah mengingatkan kita. Tuhan katakan, oh kamu kuutus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala, tapi cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu akan disesah, kamu akan diserahkan kepada pengadilan, penguasa-penguasa, dan bahkan kamu didera. Saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang Tuhan kasih. Jadi apapun yang kita rasakan saat ini, tantangan apapun yang kita alami saat ini, dalam menghadapi virus corona ini, itu belum seberapa. Masih encer. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih menjalankan tugas-tugas kita masih bisa berhimpun dengan keluarga kita masih bisa memuji Tuhan. Tapi satu saat nanti, ada saatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena apa?
Mereka diserahkan kepada orang-orang penguasa-penguasa, bahkan orang-orang yang tidak mempunyai hikmat di tengah-tengah dunia ini, disesah karena nama Tuhan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita bisa menghadapi itu. Kalau kita mengalami itu, karena apa? Tuhan katakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang percaya kepada Allah tidak menghadapi tantangan, kita perlu tanya, adakah Tuhan menyertai kita? Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, menghadapi tantangan pergumulan hidup, bahkan secara pribadi, dihadapi tantangan itu, kita bersyukur. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang diberikan kepadamu, yang dialami oleh manusia, tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, virus corona ini pun tidak melebihi kekuatan manusia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Tuhan mendampingi kita. Dikatakan walaupun kamu diserahkan kepada pengadilan-pengadilan, kepada penguasa-penguasa, Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu. Aku akan berbicara, menggantikan kamu menghadapi tantangan dan menghadapi apapun manusia-manusia yang dilakukan kepada kita. Oleh sebab itu perlu kita perenungkan, mengapa hal ini terjadi? Tentunya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, agar kita bisa memahami bagaimana kita sebagai orang percaya. Tuhan izinkan itu semua. Untuk apa? Pertama, Tuhan izinkan segala penderitaan itu. Dikatakan kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Dikatakan untuk apa? Menguji kesetiaan, ketaatan, dan kesungguhan hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kita diserahkan bagaikan anak domba atau bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Artinya menguji ketaatan, kesetiaan orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita masih tetap berseru kepada Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita masih pegang teguh iman kita di hadapan dunia ini dalam menghadapi situasi virus corona ini? Saudara, 1 bulan, 2 bulan sudah mulai terasa pengaruh akan virus corona ini. Tapi apakah kita bisa menghadapinya? Tentu secara manusia sulit. Sudah banyak orang yang mengeluh, sudah banyak orang yang kesulitan. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ikutkah kita kesulitan? Tentu ikut. Cuman bedanya, kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan berbeda. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Artinya, apapun tantangan yang saudara hadapi, apapun pergumulan yang kita alami, Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Disitulah kekuatan itu, disitulah letak kesetiaan itu, disitulah letak kesungguhan hati kita, kesetiaan kita, kesejatian kita sebagai anak Tuhan. Di situ dilihat. Apakah kita waktu hanya senang, waktu mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat yang berlimpah, kita bersukacita, bersyukur? Ya tentu tidak. Saat-saat seperti ini pun, saat-saat kondisi yang seperti ini pun, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan masih memberikan pertolongannya. Tuhan masih mengulurkan tangannya. Tuhan masih memberikan pertolongan yang sejati kepada kita sekalian. Itu sebabnya coba kita buka di dalam Roma pasal 16. Roma pasal 16, ayatnya 19 dan 20. Roma pasal 19, Roma pasal 16 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, bagaimana firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus ini? Karena apa? Karena tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus sebagai pemberita Injil, pemenang jiwa-jiwa, sebagai hamba Tuhan, dikatakan bersukacita melihat kesetiaan orang Roma dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup. Yesus Kristus bersukacita
melihat saudara dan saya, melihat anak-anaknya terus bersuka cita, terus setia, taat menghadapi hidup ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini. Kesulitan itu bukan hanya satu orang, dua orang. Kesulitan itu bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami kesulitan-kesulitan itu. Disinilah letak seperti yang tadi Tuhan katakan, atau firman Tuhan katakan, bagaikan anak domba di tengah-tengah serigala, namun cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya, kita mempunyai pikiran, kita mempergunakan pikiran kita, akal kita pergunakan dengan baik untuk menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Bukan pikiran ini kita pergunakan untuk mencari jalan keluar dari hal-hal yang tidak baik, tapi bagaimana berkenan di mata Tuhan, bagaimana kita taat dan setia kepada Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Sekalipun barangkali kita sudah kehabisan uang, sudah kehabisan bahan makanan barangkali, tapi pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan kita akan lihat. Karena ada kuasa Allah yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan lewat firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai 20 itu. Yang kedua, apakah kita tetap teguh menjalankan panggilan yang telah kita terima dari Tuhan? Apakah kita tetap mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku? Tuhan adalah penguasa tunggal dalam hidupku. Dia yang berkuasa, bertahta dalam hatiku. Aku tetap setia mengiring, melayani Tuhan dan menunjukkan kepada dunia bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin saya tidak tahu, sudah ada orang yang mulai berpikir akan meninggalkan jalan Tuhan dengan mulai mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dirasakan. Dan bukan hanya kesulitan ekonomi barangkali, mungkin kesulitan tentang kesehatan. Dia terpuruk, dia terkena penyakit, bahkan hal-hal yang lain. Tapi jangan takut, kata firman Tuhan tadi. Aku menyertai kamu. Dalam ayat-ayat pembacaan kita tadi dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai 20 itu, aku menyertai kamu. Walaupun kamu diserahkan kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan kamu akan diperhadapkan dengan sesahan, disesak, didera, diterpa. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai kamu, aku mendampingi kamu. Saudara yang kasih Tuhan, tidak perlu berencana, berpikir apa yang akan saya katakan nanti kalau saya diperhadapkan kepada penguasa-penguasa, tidak perlu. Pada saat itu ada pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kita mempunyai imam besar, imam agung, yaitu Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan, dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta Allah supaya kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Artinya, dalam kondisi situasi kesulitan yang kita hadapi, mungkin kesulitan ekonomi, saudara tidak mempunyai beras lagi di rumah, sudah tidak punya uang untuk berbelanja, di saat itu ada tangan Tuhan menyertai saudara. Itu namanya tepat pada waktunya. Saudara menghadapi tantangan, saudara di rumah sakit, berbaring karena sakit penyakit. Saat itu Tuhan ada datang menunjukkan kuasanya kepada saudara. Mujizatnya akan terjadi. Itu sebabnya dikatakan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Saudara, saya mau katakan salah satu contoh yang saya hadapi saat ini. Saudara, saya dan ibu dan kepala sekolah sudah merencanakan memotong gaji guru antara 20-30% karena pemasukan pembayaran uang sekolah sangat serat sekali. Tapi di dalam rencana-rencana itu, sudah keputusan itu kami sudah memutuskannya, ada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan aku menyakiti hati guru-guru. Tuhan menolong saya. Tuhan membuka jalan bagi kita lewat dana BOS. Saudara yang Tuhan, tepat pada waktunya, waktu guru-guru mau gajian, dana BOS turun. Itu namanya kita penuh keberanian menghampiri tahta Allah untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kesulitan-kesulitan itu, dengan akal pikiran saya, dengan kemampuan saya sudah tidak bisa mengatasi lagi, hanya dengan cara pemotongan gaji guru antara 20-30%. Tapi Tuhan tidak izinkan saya menyakiti hati guru-guru. Tuhan membuka jalan tepat pada waktunya. Saya ditolong Tuhan untuk tidak menyakiti hati guru-guru.
Tuhan tolong guru-guru untuk tidak tersakiti dan tidak akan menggerutu karena dipotong gajinya. Damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan bagi kita. Tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Oleh sebab itu pegang teguh akan firman Tuhan, berjalan terus, setia terus, hidupi kebenaran firman Tuhan, hidupi panggilanmu, jangan lari dari panggilan itu, jangan menyimpang dari panggilanmu. Seperti Yosua tatkala dia memimpin bangsa Israel meneruskan perjalanan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Yosua ketakutan, bagaimana saya harus membawa bangsa ini, bagaimana saya harus memimpin bangsa ini menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Karena peralihan tugas dari Musa kepada Yosua. Yosua mengalami kesulitan. Yosua mengalami ketakutan, tapi Tuhan katakan jangan takut. Yang menyertai kamu banyak. Saudari kasih Tuhan, jangan takut. Kesulitan yang kita hadapi, ada tangan Tuhan berkarya. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 mengatakan seperti ini. 1 Korintus pasal 14 ayat 20 mengatakan, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pemikiran. Saudara Rasul Paulus katakan janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu, tapi dewasalah sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau anak-anak mengalami kesulitan seperti ini, maka anak-anak mengatakan, kok saya harus mengalami ini? Kok saya diizinkan seperti ini? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bukankah Tuhan penguasa? Bukankah Tuhan Raja segala raja? Itu pemikiran anak-anak. Kenapa saya harus diizinkan seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan virus corona ini melanda manusia dunia ini? Itu pemikiran anak-anak. Tapi sebagai orang dewasa, kata Rasul Paulus, kita memikirkan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Allah yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bagi dunia, bagi semua orang, bagi semua pemerintah di tengah-tengah bangsa dunia ini. Tuhan mau melakukan sesuatu yang indah dan luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, jadilah menjadi orang dewasa. Artinya, tetap teguh menjalankan perintah-perintah Tuhan. Menjalani panggilan yang Tuhan sudah berikan bagimu. Jangan takut, jangan lari walaupun sangat sulit sekali. Tidak masuk akal barangkali, tapi firman Tuhan katakan, jadilah orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara yang kasih Tuhan, lalu dalam Efesus pasal 4 ayat 15 mengatakan seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dengan kita setia, berdiri, berjalan dalam panggilan yang Tuhan telah berikan bagi kita, dikatakan kita akan berjalan teguh di jalan-jalan kebenaran menuju Kristus sebagai kepala gereja. Sebagai panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, kita teguh di dalam Dia. Kita tetap berpegang atas firman Tuhan, jangan pernah bimbang dan jangan pernah ragu. Ayat 16, Efesus pasal 4 ayat 16 mengatakan seperti ini. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhan akan kerohanian kita. Jadi sesuai dengan kadar kepercayaan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita mengikuti dan menjalani panggilan itu, maka kita akan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ke arah kedewasaan, ke arah Kristus yang menjadi kepala gereja, yang menjadi pemimpin kita, yang menjadi patokan kita, yang menjadi patron kita, yang menjadi teladan kita. Dia setia sampai akhirnya, sampai di kayu salib, sampai dia mati, sampai dikubur, dia tetap setia. Dia tidak melarikan diri dari panggilan itu. Jadi apapun kesulitanmu, apapun keadaanmu, jangan pernah melarikan diri. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, tujuan daripada kita, ya dikatakan tadi sebagai domba di tengah-tengah serigala. Yang ketiga, Tuhan tidak mau
melihat orang yang dipanggil hidup dalam kenyamanan. Saudara yang kasih Tuhan, secara manusia kita akan berpikir, dengan apa yang saya katakan ini, Tuhan tidak mau melihat umatnya hidup dalam kenyamanan. Saudara, maksudnya Allah tidak menginginkan kita bersantai-santai. Allah tidak menginginkan kita puas pada apa keadaan kita. Sudah memiliki segala-galanya, mungkin memiliki harta kekayaan, mungkin memiliki jabatan, mungkin memiliki kedudukan yang tinggi, mungkin memiliki perusahaan-perusahaan yang besar. Saudara puas, sebagaimana contoh orang kaya yang di dalam Lukas pasal 12 itu. Dia menyatakan, tenanglah jiwaku, aku akan merombak lumbungku untuk menjadi tempat bagi gandum-gandum yang akan dituai sebentar. Dia merasa nyaman, dia merasa kokoh, dia tidak khawatir lagi. Karena apa? Lumbungnya masih penuh dengan gandum dan bahkan sebentar akan menuai. Akan dituai gandum di ladang. Sehingga dia mengatakan, tenanglah jiwaku, puaskanlah, jangan takut dan jangan bimbang. Tapi firman Tuhan katakan, wahai orang bodoh, malam ini juga engkau akan diangkat, engkau akan dipanggil. Buat siapa semua kekayaan itu? Saudara yang kasih Tuhan, apapun kondisimu, apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, kesulitan apapun yang kau hadapi, jangan pernah takut. Bagaimanapun kenyamananmu, bagaimanapun banyaknya hartamu, bagaimanapun banyaknya uangmu, depositomu, mungkin persiapan di rumah, mungkin beras berkarung-karung kau siapkan, kau sediakan, mungkin Indomie kardus-kardus kau siapkan untuk menghadapi corona ini, menghadapi suatu situasi ini. Tapi Tuhan katakan, ya, Tuhan tidak mau melihat umatnya nyaman dengan segala persiapan kita. Itu sebabnya Tuhan katakan supaya kita hidup berpada pada apa yang ada. Mensyukuri segala rahmat Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, menjalani perintah-perintah Tuhan sesuai dengan panggilan yang kita terima masing-masing. Jangan pernah takut. Saudara yang kasih Tuhan, adik saya menelpon adik saya yang nomor 4, lalu kemudian dia mengatakan kepada saya, coba abang telepon dulu adikmu si Anu. Kenapa? Karena panen mereka yang kemarin tidak berhasil, karena semua padinya tidur, sehingga tidak panen apa-apa. Dan tidak bisa lagi melanjutkan menanam padi untuk saat ini. Lalu saya telepon adik saya ini, dan dia tidak cerita sama saya. Dan tidak minta bantuan sama saya. Cuman saya bertanya, betulkah kamu tidak panen sebagaimana biasanya? Iya bang, betul. Saudara, dari situ saya pikir, berarti dia tidak bisa melanjutkan hidupnya ke depan kalau dia tidak bertani, tidak menanam padi. Lalu segera saya ulurkan tangan, saya katakan saya tidak bisa bantu apa-apa, saya hanya bisa bantu seperti ini. Biarlah ini semua bermanfaat buat kalian. Dan puji Tuhan, akhirnya dia bisa melanjutkan pertaniannya. Dia bisa meneruskan perjalanannya. Artinya, saudara, secara manusia, dia mungkin tahu, percaya, pasti saya akan bantu. Tapi dia tidak minta pertolongan sama saya. Padahal sebelumnya saya sudah telepon dia, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Saya bertanya sesuatu kepada dia. Tapi dia tidak menceritakan bahwa keadaannya sangat prihatin. Dia tidak berhasil panen, gagal panen terakhir. Sehingga panen terakhir tidak menghasilkan, maka modal bibit yang akan ditanam untuk berikutnya tidak ada. Harusnya secara manusia, dia akan sekaligus langsung minta tolong sama dia. Tolonglah bang, kita seperti, tapi dia tidak cerita. Saya percaya dia mempunyai iman yang kokoh. Dia menjalani panggilannya, dia menjalani perintah-perintah Tuhan dan tidak mau berharap kepada manusia. Sebagaimana Yeremia katakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia daripada kekuatannya. Tapi dia mengikuti firman Tuhan, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Dia hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan. Tapi dia tidak mau berharap sama saya. Tapi saya tetap ulurkan tangan saya dan saya memberikan, dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu sekali lagi, rekan-rekan yang Tuhan kasihi, janganlah takut dan janganlah bimbang.
dalam menghadapi virus corona ini. Saya percaya, saya yakin tidak akan selamanya kita seperti ini. Dan mungkin ya kalau saya lihat kondisinya sudah mulai diizinkan orang berkumpul. Di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat stasiun televisi sudah mulai ramai orang penonton. Apalagi di rumah ibadah pasti Tuhan lebih izinkan. Cuman ada persyaratan-persyaratan yang kita harus lalui. Mudah-mudahan di minggu-minggu ke depan kita sudah berusaha beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah gereja. Doakanlah, kita bantu dengan doa-doa kita di rumah, pemerintah maupun kondisi ini, biar semuanya berjalan lancar. Sebagai ayat yang terakhir, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara kesatuan, artinya yang Tuhan mau katakan lewat tulisan Rasul Paulus ini, pergaulan yang sesat atau pergaulan yang tidak benar mendatangkan kesesatan bagi kita. Oleh sebab itu jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Jangan berpatokan kepada orang-orang yang tidak bersandar kepada Tuhan, tapi bersandarlah kepada firman Tuhan. Bersandarlah kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Berharaplah kepada Dia, karena hanya Dia yang bisa membantu saudara, karena hanya Dia yang menolong saudara dalam segala kesulitan-kesulitanmu. Kita mau tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan, dan kita percaya akan kuasa pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu dan firman-Mu saat ini. Biarlah firman yang saya hamba-Mu telah sampaikan dan uraikan, boleh membawa umat-Mu yang mendengarkan firman ini di mana saja mereka berada. Mereka akan bangkit. Mereka tidak akan pernah bimbang dan ragu. Mereka tidak akan pernah takut menghadapi tantangan, pergumulan, pencobaan yang mereka hadapi atau yang kami alami di tengah-tengah bangsa negara kami, di tengah-tengah dunia ini, karena ada tangan Tuhan menolong kami. Engkau telah berfirman, jangan takut, jangan bimbang. Apapun persoalan yang kami hadapi, supaya kami tidak perlu gentar. Sekalipun kami harus diserahkan kepada penguasa-penguasa dunia ini, kepada orang-orang yang berkuasa, kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak masuk akal. Tapi firman Tuhan meneguhkan kami supaya kami jangan takut, karena ada Tuhan menyertai kami. Ada Allah menopang kami, ada Roh Kudus menolong kami, ada Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami dalam jalan kebenaran itu, agar kami tetap berpegang teguh di atas kebenaran Tuhan. Supaya kami tetap setia menjalani panggilan yang Tuhan telah berikan bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Supaya kami boleh tetap menghidupi kebenaran firman-Mu, dan kami boleh berpegang teguh atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 akan dilayani oleh PDP Tongku Sitorus. Ibadah dapat Anda ikuti melalui YouTube channel GBI Episkopos Family. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan perpuluhan, Anda dapat mengirimkannya melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 228 0107 495 atas nama GBI IFC Diakonia, atau dapat juga melalui Bank BRI dengan nomor rekening 1127 01 000 390303 atas nama GBI Episkopos Family. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor 0877 8703 5611 dengan format nama spasi alamat. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang sungguh luar biasa yang masih tetap kita rasakan hari-hari ini. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat hanya buat Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Kami mau bersyukur, segala hormat. Yesus mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu yang indah. Kami masih boleh datang beribadah. Semua karena Tuhan Yesus baik buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih beroleh kesempatan. Kami boleh bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Bapak, kami percaya lewat pujian hari ini, Engkau disenangkan. Dan firman-Mu menguatkan setiap kami. Berdoa hari ini Bapak buat jemaat Tuhan di GBI Episkopos Family, di Berdikari Satu Kapuk maupun yang ada di Dadap. Engkau Allah yang akan menyertai setiap kami Tuhan. Memberikan kekuatan, bahkan hidup kami boleh jadi teladan. Hidup kami berkarakter seperti karakter Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat pemimpin kami, gembala, tim penggembalaan, leader, setiap PKS, kakak sekolah minggu, pengurus, pemuda remaja, umas, ibadah wanita, semuanya Tuhan. Pengurus gereja kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Lewat setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, jemaat-Mu boleh semakin mengenal Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, biar damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang nyata turun bagi bangsa kami. Berikan kesehatan buat pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap orang-orang yang ada di pemerintahan Tuhan. Tuhan yang akan pakai mereka. Agar negara ini boleh semakin hari menjadi lebih baik lagi Tuhan. Berdoa buat seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang menjamah seluruh rakyat Indonesia. Berikan kesehatan Tuhan, kekuatan. Agar setiap kami boleh semakin hari, boleh bersama-sama bekerja untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Pertemukan kami kembali Tuhan. Mungkin kalau minggu depan atau hari-hari ke depan kami masih beribadah melalui online service Tuhan. Tapi kami berdoa, kami percaya hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Tuhan yang akan menjamah setiap kami. Lewat setiap ibadah akan banyak jiwa-jiwa yang diberkati, jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan kita mau bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, rekan-rekan kekasih Kristus, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Rekan-rekan kekasih Kristus, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin.